Satreskrim Polres Bondowoso berhasil mengungkap secara tuntas kasus pengeroyokan dan kekerasan fisik yang menimpa seorang anak di bawah umur. Kasus yang mengguncang publik ini mencuat setelah adanya laporan dari masyarakat dan viralnya rekaman video dugaan kekerasan di berbagai platform media sosial. Hingga saat ini, 5 dari 6 pelaku telah berhasil diamankan oleh petugas kepolisian, sementara 1 pelaku lainnya masih dalam DPO. Kapolres Bondowoso AKBP Harto Agung Cahyono SHSIK MH dalam keterangannya menjelaskan bahwa insiden pengeroyokan tersebut terjadi pada Rabu 23 Juli 2025 sekitar pukul 14 waktu Indonesia Barat. Lokasi kejadian berada di area persawahan yang masuk dalam wilayah Desa Pengarang, Kecamatan Jambesari, Kabupaten Bondowoso. Peristiwa naas ini menggambarkan betapa rentannya anak-anak menjadi korban kekerasan apabila tidak ada pengawasan yang memadai. Menurut kronologi yang dipaparkan oleh pihak kepolisian, motif dibalik tindakan keji ini sungguh sepele dan tidak masuk akal. Para pelaku merasa tidak terima atau tersinggung hanya karena korban memakai sebuah hoodie yang mereka beli dari toko online. Didorong oleh ketersinggungan yang tidak mendasar tersebut, para pelaku kemudian menjemput korban langsung dari kediamannya. Setelah berhasil membawa korban, mereka membawanya ke lokasi terpencil di area persawahan Desa Pengarang, Kecamatan Jambesari. Di tempat itulah, secara bersama-sama para pelaku melakukan pemukulan secara brutal terhadap korban. Akibat tindakan keji tersebut, korban mengalami luka lebam yang cukup parah di area wajah dan tubuh. Pertama, mungkin inisial AN ya. Yang ketiga mungkin MAF ya. Yang keempat ML, yang kelima adalah AF, yang keenam adalah FR. Itulah inisial para tersangka yang di bawah umur. Motifnya perundungan adalah bahwa si tersangka ini atau pelaku ini, anak ini atas nama Fahmi Amerullah karena sudah dewasa ya umurnya, tidak setuju ya, tidak senang bahwa si korban ini menggunakan jaket yang baru dibelinya di online shop, beli kemudian digunakan, tidak senang ya karena melihat pelaku menggunakan ini. Kemudian dijemput, yang pada dasarnya bahwa si korban tidak tahu ya dikenakan gitu. Kemudian dijemput dan dilakukan kekerasan dengan kekerasan yang tidak dibenarkan. Ya ada kelompokan gitu ya. Korban berdasarkan hasil yang di handphone dengan sekarang idem ya, memar ya, lebam-lebam ya, terutama di bagian kepala ya. Pastinya kita akan bedakan dengan tahanan dewasa ya, mungkin nanti akan dititipkan dan tetap kami koordinasikan dengan dinas terkait ya. Oleh karena itu kita yang untuk sangkaan pasal kan kita juntuhkan dengan pasal perlindungan anak ya, tapi yang pasti yang di belakang saya dan yang anak di bawah umur tetap kita proses gitu, karena kita juga ada tahanan anak-anak gitu. Nah, ini merupakan kejadian yang pertama kalau menurut saya, mungkin karena viral di media sosial ya, menyampaikan kepada para orang tua. Ini sebenarnya korban juga santri ya, kelas 11, dia pondok kayaknya ya, di madrasah ya, madrasah, dia bukan di umum, dan pelakunya juga hampir rata-rata sekolahnya juga di madrasah atau santri lah ya. Kemungkinan ke depan saya sampaikan ke masyarakat, kepada para orang tua agar lebih lagi mengecek keberadaan anak-anaknya ya, karena kalau ada yang serupa langsung laporkan. Karena terima kasih kepada salah satu media yang ada di Bondowoso ya, langsung gerak cepat ya menyampaikan hasil video, dan kami juga mendapat video tersebut dari salah satu anggota DPR RI ya, Dapil Bondowoso ya. Alhamdulillah kecepatan dari pengasih dari Satreskrim dan anggota Resmob Bondowoso yang berhasil menangkap beberapa pelaku, dan dari malam dikembangkan lagi, akhirnya semua pelaku tertangkap ya. Dan itu merupakan hal yang terakhir bagi orang Bondowoso, bahwa terhadap penanganan anak-anak tetap kami lakukan ya, karena sudah ada undang-undang khusus anak-anak ya. Jadi bukan berarti anak tidak bisa dilakukan proses hukum ya. Jadi bagi orang tua ya silakan didoakan semoga anaknya dapat menjalani persidangan dengan baik.
Polres Bondowoso berhasil mengidentifikasi dan mengamankan 5 dari 6 pelaku yang terlibat dalam pengeroyokan ini. Mereka adalah FAM, seorang laki-laki berusia 18 tahun berprofesi pelajar, warga desa Tangsilwetan, Kecamatan Wonosari, Bondowoso. Kemudian ANR, seorang pelajar berusia 16 tahun dari desa Pancoran, Kecamatan Bondowoso. Pelaku lainnya adalah MAF, juga seorang pelajar berusia 16 tahun dari Kecamatan Tamanan, Bondowoso. Selanjutnya ML, seorang pelajar berusia 16 tahun asal desa Pengarang, Kecamatan Jambesari, Darussalam, Bondowoso. Dan terakhir yang berhasil diamankan adalah AF, seorang laki-laki berusia 16 tahun dari desa Tamanan, Kecamatan Tamanan, Bondowoso. Sementara itu, satu pelaku yang masih buron dan tengah dalam pencarian adalah MR, seorang laki-laki berusia 18 tahun, pelajar, warga desa Pakisan, Kecamatan Tlogosari, Bondowoso. Pihak kepolisian terus melakukan pengejaran untuk segera menangkap pelaku yang tersisa ini. Dalam proses penyelidikan dan pengungkapan kasus, pihak kepolisian berhasil mengumpulkan sejumlah barang bukti yang menguatkan tuduhan terhadap para pelaku. Barang bukti yang diamankan antara lain 1 lembar hasil visum et repertum yang menjadi bukti medis luka korban, 2 potong kaos berwarna hitam, 1 celana jeans berwarna biru, 5 hoodie berwarna hitam, 1 celana panjang jeans warna putih polos, 1 unit sepeda motor Honda Vario 160 yang diduga digunakan dalam aksi, serta 3 buah telepon genggam yang mungkin berisi bukti percakapan atau rencana kejahatan. Mengakui atas perbuatan saya itu telah salah dan saya meminta maaf kepada keluarga korban karena telah memukul anaknya. Terus motifnya untuk memukul anaknya tuh apa, atas inisial sendiri atau bagaimana itu sampai? Karena saya merasa tidak dihargai waktu di sana. Maksudnya tidak dihargai gimana, Mas? Saya bicara gitu tidak dihargai sama sekali, tidak ada apa-apanya gitu. Kamu kenal nggak dengan korban? Saya tidak kenal, Pak. Waktu jemput korban bagaimana sampai alasannya, Mas? Dia bilang harus sama Pak, langsung dibawa. Yang bawa bukan saya, Pak. Terima kasih ya. Pasang boleh. Boleh. Atas perbuatan keji yang mereka lakukan, para pelaku akan dijerat dengan pasal berlapis. Mereka akan didakwa berdasarkan pasal 170 ayat 1 KUH Pidana yang mengatur tentang pengeroyokan serta pasal 80 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Dengan penerapan pasal-pasal ini, para pelaku terancam hukuman pidana penjara paling lama 5 tahun. Dari Bondowoso, Bagus Warta TV mengabarkan.